juga ingin untuk mengembangkan usaha. Selain ngasih kebudi, ada teman yang mau bekerja sama yang kualitasnya tetap dari saya, tapi minta tip agar buka usaha di tempat cabang lain dengan kualitas tetap yang pegang saya. Itu tipenya gimana supaya kerja sama saya dengan teman saya mau mengembangkan sama-sama kasih kebudi di tempat lain selain tempat saya, jadi ekspansi perluasan usaha gitu. Itu caranya bagaimana Pak? Yang masukannya atau soalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ke kantor KBIH Muhammadiyah, yaitu mengisi seminar untuk para pelaku UKM binaan Laizisme Muhammadiyah Kabupaten Sragen, para pedagang-pedagang kecil. Nah, gitu. Doakan teman-teman semuanya bisa sukses dan bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam waktu yang sangat spesial ini kita bisa silaturahim bersama di gedung KBIH Muhammadiyah. Semoga pertemuan kita, perkenalan kita mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Mendapatkan pahala silaturahim. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yang terakhir. Terima kasih dari teman-teman Laizisme yang telah mempertemukan saya dan jenengan semuanya. Semoga ini juga menjadi awal yang baik, awal yang bagus, sehingga ke depan banyak saudara, banyak rezeki. Amin. Matur nuwun buat sedulur semuanya yang telah hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas. Saya kira panjenengan semuanya calon-calon orang sukses semuanya. Amin. Pertama-tama ya perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal. Saya namanya Pak Budiono Ramati, terkenalnya Mas Bro gitu ya. Jadi sebenarnya saya itu tidak hebat, tidak. Saya itu juga cerdas ya, juga tidak. Tetapi saya itu adalah orang yang mungkin beruntung. Kenapa beruntung? Karena niat yang baik tadi. Saya pengen, ya tadi ya awalnya, saya nikul karena merasa ingin membantu orang tua. Terus bapak saya meninggal, ya saya manut dari Gusti, saya harus di rumah menemani ibu saya. Ketika saya berhasil, saya juga tidak lupa lagi nama bapak saya tak angkat sebagai nama perusahaan saya. Oke, mendem jeruk ikul dulu. Terus alhamdulillah di tahun 2011 kita juga mendirikan yayasan sosial namanya Darbi Peduli, bergerak dalam bidang ambulan gratis. Selain ambulan juga ada kursus termobil, jadi kursus termobil gratis juga. Terus sekarang alhamdulillah kita sudah punya klinik berobat gratis. Ini juga saya terinspirasi dari Asia ya, klinik Asia yang ada di dekat pendopo bupati itu. Nah, kenapa ini saya singgung Pak? Jadi gini Pak, jadi rumus sukses itu sederhana Pak. Ya. Rumus sukses selain jotos, ini fondasi dulu. Jujur, optimis, tekun, otomatis sukses. Ya. Jotos, J-nya apa Pak? Jujur. O-nya optimis. T-nya tekun, otomatis sukses. Ini sebagai fondasi dulu. Tapi kembali lagi, sebelum ini harus ada niat yang tulus, niat yang kuat. Jadi sukses itu ya tergantung niat. Itu pertama.
Yang kedua mental, yang kedua mentalnya tadi, mentalnya contoh tadi. Yang ketiga dedikasi atau aplikasi. Itu ya. Jadi pertama kali tetap niatnya dulu. Niatnya piye gitu. Oh, saya ingin sukses, saya harus ingin membantu orang tua, membantu masyarakat yang membutuhkan, membantu para anak yatim piatu, ingin bersedekah yang banyak. Itu jadi niat. Tentunya pengen bangun rakyat, nah, gitu. Niat itu kunci dari sebuah keberhasilan. Yang kedua mental. Mental itu contoh tadi, jujur optimis terbang otomatis sukses. Mental itu termasuk mental dermawan misalnya. Jadi teman-teman mungkin sekarang belum begitu berhasil, hasilnya belum banyak misalnya, tapi harus memiliki mental dermawan. Karena nanti ketika kita memiliki mental dermawan, Allah yang akan memampukan, bukan kita, Pak. Perjalanan saya itu tidak ada apa-apanya, Pak. Tapi kenapa saya bisa membangun usaha PDS? Karena Allah yang memampukan, gitu loh. Kenapa Allah memampukan? Dan niat saya baik. Mental saya alhamdulillah juga bisa dipercaya, kayak gitu. Aplikasi saya ternyata setelah saya diberi rezeki, sebagian tak kembalikan ke siapa yang membutuhkan. Bahkan ada bisa istiqomah terus lewat ambulan gratis. Ambulan gratis itu buat minggu, buat bodoh, buat tengah wengi, banjir Pak ya, tetap jalan Pak. Tadi, itu teruji. Kita punya ambulan itu teruji Pak. Bodoh ya, bodoh, pantare do yang tebiran, pantare do selati, ya ambulan ya tetap jalan Pak. Baru lagi ngantar jenazah. Yang diurat-urat kemarin itu pernah ke Surabaya. Sopirnya butuh gila alhamdulillah. Bukan alasan mah apa bawa ini bahaya enggak ada tadi. Gitu. Kayak COVID kemarin deh, COVID kemarin layanan ambulan kita itu tembus 300 layanan sebulan. Saya kena COVID, lorong dino. Tapi sopir saya itu enggak ada sama sekali sini nek. Padahal begini urusannya karo ya pasien gitu loh. Gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Sekarang memang hasilnya mungkin baru 100.000 per hari, tapi harus tetap bermental dermawan. Nanti Allah yang akan nuntun teman-teman hasilnya sehari malah 1 juta. Allahumma amin. Ini rata-rata pedagang apa saja ini? Kalau saya belum tahu ini. Bapaknya namanya siapa? Mas Gio ya? Pedagang apa Pak? Bapaknya apa? Masanya apa? Dan? Bapak saya? Berapa? Pakai chicken? Orang chicken lah ya. Masih? Soto, masih? Es, jangan? Jadi semuanya UKM ya, pedagang-pedagang itu semuanya. Jadi harus apa itu mempunyai semangat seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita sekarang juga mengembangkan usaha di peternakan, mengembangkan usaha juga di rumah makan itu, terus ekspedisi, pengiriman, jasa pengiriman kontainer dan sebagainya itu. Jadi apa itu alhamdulillah usaha kami juga apa itu selain BPS juga namanya BJP. BJP itu Badi Jaya Perkasa gitu. Jadi setiap usaha kami memang ada namanya Badi semua. Itu karena ya komitmen kita untuk itu tadi mengagungkan nama orang tua kita itu. Jadi teman-teman harus punya spirit seperti itu. Selanjutnya teman-teman lebih tanya jawab saja ya, tanya jawab saja, karena saya yakin panjenengan semua dalam menjalankan usaha ini kan pasti ada problem, ada tantangan-tantangannya, ada kendala-kendalanya gitu ya. Jadi lebih tanya jawab saja biar paling tidak kesan berbagi ilmunya jalan gitu. Nama saya Bisri, ya, saya sampai jadi dibantu oleh RSMU melalui modal dan sekarang bergerak di peternakan. Yang saya lakukan adalah
sekarang kan di peternakan itu saya ambil di telur ayam kampung. Karena modal tadi tidak mencukupi untuk mengupgrade untuk mengupgrade peternakan tadi, itu kami kesusahan dalam menaikkan mengangkat jumlah peternakan kami gitu. Itu mungkin ya ayamnya begitu. Itu bagus khususnya Pak. Jadi telur ayam kampung L2 ini mungkin bisa solusi untuk memasok telur ayam kampung yang wajarnya di daerah-daerah gitu. Karena produktivitasnya sangat tinggi. Nah itu kendala saya hanya cara mengupgrade-nya agar lebih banyak, karena kami terbatas permodalan. Betul. Terima kasih. Jadi problemnya satu pakan, dua jumlah produktivitas bagaimana bisa meningkat ya, dengan memperbanyak mendidik ayamnya ini kan. Nek penjualan produknya ini kan nggak malah dari Sangat kewalahan ya Pak. Jadi ini malah kurang loh itu. Jadi tipnya sekarang dengan pertanyaan pertama dengan harga pakan yang sekarang dengan dapatkan itu dikurangi, ditambah dengan biaya operasional, perawatan dan sebagainya, dengan jumlah produktivitas telur yang dihasilkan itu masih ada keuntungan nggak? masih ada kan? Ya. Ketika masih ada, berarti kan pakan yang kita dapatkan ini kan masih bisa dipertahankan dulu. Nah, cuma nanti ketika dengan berkembang terus berkembang kan bisa membuat pakan alternatif kan gitu kan. Nah, pakan nanti ini nggak apa-apa dulu kan ya. Yang menjadi soal adalah bagaimana ini bisa segera dikembangkan. Jadi gini, jenengan meletakkan usaha ini sebagai usaha induk atau sampingan? Saya masih sampingan karena saya pengajar di sekolah. Nah kalau gitu Mas, nek sampingan hasil dari ayam ini jangan diambil, tapi ini terus kembangkan. Hasil dari mengajar itu kebutuhan anak, susu gitu Karena kalau kita nggak disiplin, karena penyakit pengusaha Mas, ketika jenengan katakanlah jadi guru, gajinya 3 juta, wis terpatok itu 3 juta itu cukup yukui, jatah ukur, jatah mangan, jatah kayak yukui kan gitu kan. Nah tapi ketika memang dari pengusaha setelah duitnya lebih banyak, padahal itu campur-campur, jatah pakan, jatah mungkin permajaan ayam, kita nah jatah pun langsung seminggu mungkin 5 juta, 10 juta seperti itu. Nah, tapi karena kita kadang nggak kontrol, duitnya ngatur. Wah, sing biasanya gak tahu jajan yang marun, jajannya KFC ya. Mungkin seminggu biasanya 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kembali lagi ke manajemen keuangan itu harus disiplin Mas. Jadi waktu saya dodol mikul Mas, sedulur itu harus bisa nyari 50.000. Tak pelek Mas. Nek pas dodolnya sepi, biasanya makanya cukup sego sambel dan seperti itu. Dan harus disitu memang bisnis luwi. Tapi jangan terus kok berkembang, sukses gak apa-apa untuk boros ini, misalnya seperti itu. Jadi harus benar-benar ketat di manajemen keuangan. Kira-kira itu saya itu hasilnya berapa dalam 1 bulan lewat ayam ini. Kan banyak tutorial di YouTube itu Mas, jadi pelajari saja. Nah nanti sudah punya patokan yang tepat, katakanlah ini tak kembangkan ayam saya menjadi 500 ayam, itu nanti saya mendapatkan keuntungan berapa. Dan nanti kan dengan bisa mengajukan kerjasama, mungkin dengan Lajismu, mungkin dengan PUR misalnya, mungkin dengan teman atau yang punya modal, kan bisa. Jadi seperti itu. Saya mau tanya, ini kan saya juga ingin untuk mengembangkan usaha selain nasi kebuli, ada teman yang mau bekerja sama, yang kualitasnya tetap dari saya, tapi minta tip agar buka usaha di tempat cabang lain dengan kualitas tetap yang megang saya. Itu tipenya gimana supaya kerja sama saya dengan teman saya mau mengembangkan sama-sama nasi
di tempat lain selain tempat saya, jadi ekspansi perluasan usaha gitu. Itu caranya bagaimana Pak? Yang masukannya terus Jadi panjenengan juga Pak Rom. Lah konconya pengen melu ngembang. Lah koncone jenengan itu termasuk kategori investor atau hanya ingin ikut batul. Nah, jenengan dikasih bapak-bapak apa marai dodol resep apa jenguk barangnya jenengan kualitas barang tetap saya dikembangkan dengan ya untuk kerjasama itu gimana itu? oh gitu. Nek titik itu anu saja Mbak, ini Mbak, ini Mbak, ini mengembangkan usaha itu bagus, tapi juga ada risikonya. Risikonya ketika nggak laku, panjenengan akan menanggung risiko tersebut. Jadi misalnya katakanlah dengan di warung, wes ada penghasilan nih, katakanlah sehari 300.000, pengen kerjasama dengan orang lain, modalnya join katakanlah ya Pak ya. Nah, ketika join ini kita otomatis ada risiko, risiko payu, otomatis jenengan itu badi, kontrol jenengan itu badi, tetapi nek gak payu, nah jenengan rugi, kontrol jenengan rugi, kan gitu kan? Nah, terus untuk bisa mengembangkan itu kan harus berbagi pikiran, tenaga, waktu juga, kan gitu kan? Nah, artinya itu kembali ke jenengan sendiri, siap belum untuk mengembangkan? Nah gitu. Tapi kata-kata panjenengan itu adol resep ya. Nah itu kan relatif lebih hemat risiko. Katakanlah yaudah pengen melu, yo buka arono, pengen kualitas sama aku, ini kita tuku resep penggunku. Katakanlah mau karo bahan apa lah itu, jadi dengan tinggal resep dapat perkara payu ora, perkara masak piye, terus modalnya warungnya gimana, ya terserah mereka. Itu tadi ya yang perlu diambil dari pertemuan kita di siang hari ini. Pertama adalah tentang niat. Semua sebenarnya punya peluang sukses yang sama, tinggal niat panjenengan. Nek panjenengan hanya ingin berhasil hanya untuk diri sendiri atau mungkin untuk keluarga sendiri, ya itu mestinya berat. Tapi niatlah yang benar-benar untuk apa? Karena jenengan Batul Ajismu punyalah niat bahwa saya ingin sukses, pengen menjadi ahli sedekah. Gitu ya. Intinya karena jenengan dipertemukan di Ajismu, karena tidak ada sedikit pun perjalanan kita tanpa rencana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Semua di sini itu diatur gitu. Jadi saya ingin sukses, ingin berhasil, usaha saya ingin berkembang, niat saya ingin juga bersedekah di majlismu itu. Jadi sekarang dengan dibantu, tapi suatu dengan jadi bantu orang lagi lewat majlismu. Itu niat pertama. Yang kedua adalah siapkan mental. Walaupun panjenengan ini dari bawah, mental tadi jujur, semangat, mental berkolaborasi, bekerja sama, mental belajar, mental saling berbagi, itu harus kuat. Itu ya, itu mental. Yang ketiga, mulai diaplikasikan dari sedikit demi sedikit. Wah, aku naik wis sugih Pak, hasilnya sudah naik pas dulu, baru sedekah, jangan. Semua harus dilatih Bu. Ambil, habiskan kegagalanmu, maka panjenengan semuanya akan sukses. Gitu. Saya kira cukup, ada salah katanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.